Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Maura Salwa dengan NIM 8111421117, Fakultas Hukum dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Digitalisasi Pelayanan Publik oleh Pemerintah sebagai dampak positif perkembangan teknologi di era Society 5.0. Pertama-tama, saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah definisi dari inovasi itu sendiri menurut undang-undang dan pengertiannya secara umum. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan era Society 5.0. Dan yang ketiga ada indikator keberhasilan pemberian pelayanan publik. Yang keempat adalah bidang atau sektor yang dipayungi atau berada di dalam pelayanan publik. Yang kelima adalah inovasi pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan inovasi yang ada. Baik, kita akan masuk ke poin yang pertama, yakni definisi inovasi menurut undang-undang dan pengertiannya secara umum. Baik, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, inovasi yakni segala aktivitas yang bersangkutan dengan observasi, elaborasi, dan ataupun rekayasa yang digarap dengan maksud untuk mengembangkan penerapan dari segi praksis melalui esensi dan konteks ilmu pengetahuan yang baru ataupun model-model baru untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk yang tersedia maupun yang tengah diupayakan. Selanjutnya adalah definisi inovasi secara umum. Inovasi dalam pelayanan publik tidak memberikan batas-batas di mana harus merupakan hal yang baru, namun juga dapat berupa kreasi atau ekspansi daripada inovasi-inovasi sebelumnya. Jadi, yang dimaksudkan inovasi ialah kaidah-kaidah anyar yang memodernisasi atau menyederhanakan sistem pelayanan publik yang telah ada sebelumnya. Dapat pula teknologi menghadirkan inovasi-inovasi baru, perihal tata cara, kaidah, strategi, serta komposisi organisasi sehingga menambah kadar dari mutu pelayanan publik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin pembahasan yang kedua, yakni apa yang dimaksud dengan era Society 5.0. Di era Society 5.0 ini, perangkat smartphone merupakan pilihan sempurna untuk melakukan segala aktivitas karena mampu menjangkau informasi serta melakukan komunikasi jarak jauh secara bersamaan. Oleh karena itu, masyarakat menghendaki segala sesuatunya dapat diakses melalui gadget masing-masing termasuk memperoleh pelayanan publik. Pemerintah harus mulai tergerak untuk melakukan evaluasi dan mempelajari kemajuan teknologi sebagai dasar untuk realisasi inovasi pelayanan publik yang mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yakni indikator keberhasilan pelayanan publik. Ada 3 faktor yang mendukung. Yang pertama adalah kepekaan pemerintah dalam menafsirkan situasi di era Society 5.0 ini dan menggait sektor kebijakan. Yang kedua adalah diskusi perspektif yang dimiliki oleh aktor pemerintah dan aktor di masyarakat terkait pelayanan publik. Yang ketiga adalah kesediaan dari masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengangkat inovasi yang telah digagas oleh pemerintah. Poin pembahasan yang keempat adalah bidang atau sektor yang berada di dalam payungan pelayanan publik. Yang pertama adalah inovasi tata usaha dan manajemen, yang kedua ada inovasi rancangan kebijakan, yang ketiga adalah inovasi teknologi, yang keempat adalah inovasi pendelegasian layanan. Keempat bidang atau sektor ini bersinergi atau berkolaborasi bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang memiliki mutu yang terbaik. Poin pembahasan yang kelima yakni inovasi apa saja yang telah ada dalam pelayanan publik di era Society 5.0 ini. Yang pertama ada OSS atau Online Single Submission sebagai sistem yang berada di dalam DPM-TPSP. Yang kedua ada sistem CIKA atau Chat Assistant JKN yang bermodalkan Artificial Intelligence oleh BPJS. Yang ketiga adalah diagnosa dokter yang dapat dilakukan melalui telemedicine di era pandemi COVID-19 ini. Yang keempat ada sistem pendaftaran secara daring oleh Dispenduk Capil. Dan yang terakhir ada konsultasi daring ataupun pengaduan melalui website resmi yang disediakan oleh Ombudsman RI. Selanjutnya adalah poin pembahasan yang terakhir, yakni upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan inovasi yang ada. Yang pertama adalah alokasi budget untuk penyediaan sarana dan infrastruktur yang mendukung inovasi. Yang kedua adalah mengajak pihak ketiga di lintas sektoral sebagai penyumbang gagasan untuk mengembangkan inovasi. Yang ketiga, didukung oleh kepemimpinan yang visioner, cepat tanggap, dan mau bertanggung jawab atas resiko yang ada atau akan ada.
Yang keempat adalah menciptakan atmosfer yang menghargai dan mendukung pengembangan dari inovasi. Yang kelima, adanya landasan hukum yang fleksibel sehingga mengizinkan siapa saja untuk mengutarakan aspirasinya. Dan yang keenam, adanya panduan penerapan standar mutu yang jelas sebagai patokan untuk melakukan evaluasi di akhir. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.